Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tabe selamat lingu nalatai, salam suhujud kerendem melempang. Adil ka talino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu PLT Kepala SMA Negeri 1 Buntok yang sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi pembawa acara pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan rapat rutin yang mana di sini nanti ada pembahasan. Tapi sebelumnya sebagai umat yang beragama, tidak henti-hentinya kita mengaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dan bisa melaksanakan rapat rutin kita pada hari ini. Yang terhormat Ibu PLT Kepala SMA Negeri 1 Buntok, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Mayani MPD. Yang terhormat Waka Kurikulum Ibu Adilini SPD MPD. Yang terhormat Waka Kesiswaan yaitu Pak Aton Eka Huang SPD. Yang terhormat Waka Sapras Ibu Ika Lelu Sintani SPD SI GR. Yang terhormat Waka Humas yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abu Yazid Bastami. Pada hari ini saya menjadi pembawa acara menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Agendanya adalah yang pertama evaluasi yang disampaikan oleh kepala sekolah, nanti berikutnya kurikulum, kesiswaan, sapras, dan wakahumas. Yang kedua, lanjut persiapan penilaian akhir semester 1 yang disampaikan oleh ketua kita yaitu Ibu Reni Surya dan dibantu oleh Pak Eko sebagai teknis pelaksanaan PAS nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu diseminasi, yaitu apa yang sudah saya dapatkan kemarin di Bali, itu harapan dari Dinas Pendidikan itu nanti didiseminasikan ke sekolah dan mudah-mudahan ada imbas yang bisa kita laksanakan di sekolah kita, memunculkan suatu perubahan. Nah, kemudian yang keempat itu nanti penyampaian oleh Pak Eko tentang e-raport. Nah, langsung saja yang pertama saya persilahkan kepada PLT Kepala SMA Negeri 1 Buntok yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Mayani untuk menyampaikan arahan tentang rapat kita pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Anda Hajah Mayani MPD dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini. Yang ketiga, hal lain yang dianggap kita perlu. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama kita akan melihat dulu beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 9 November dan juga Sapras ikut serta di dalam rapat dengan teman-teman guru dari guru tidak tetap atau GBT dan juga B3K yang mungkin di dalam beberapa waktu yang lalu karena saya tidak ikut rapat pada waktu itu yang dipimpin oleh Pak Adil dan juga Pak Aton serta kenaikan pangkat. Kalau memperhatikan kenaikan pangkat kita dari provinsi untuk menyelesaikan sensus tahap 1 ini sehingga semuanya bisa. Nah, di sini saya mohon izin Pak, saya kemarin ada PR dari Dinas Pendidikan, kebetulan saya menjadi perwakilan dari Barito Selatan SMA Negeri 1 Buntok untuk mengikuti kegiatan studi tiru sifatnya. Nah, di sini saya ada tanggung jawab dengan bidang ketenagaan untuk menyampaikan atau mendiseminasikan kepada guru-guru apa yang sudah saya sampaikan, yang saya dapatkan. Kemarin saya sampaikan sekolah kita seperti ini dan apa yang saya dapatkan itu saya akan imbaskan ke sekolah kita. Saya yakin kalau semuanya saya sampaikan itu tidak bisa kita melaksanakan ya, karena sekolah orang sudah maju di sana. Nah, kebetulan kemarin di sana itu sekolah yang dipilih adalah SMA Negeri 3 Denpasar. SMA itu tidak banyak, SMA-nya SMA sedikit siswanya ya. Kata saya, kenapa sedikit? Karena kami selektif. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Narko tadi,
kalau bisa dari awal kita menyeleksi siswa itu tidak asal-asalan, ada seleksinya. Nah, Denpasar di SMA Negeri 3 Denpasar itu termasuk siswa yang sedikit. Kata saya, berapa sedikitnya itu? Ternyata siswanya sekitar 800-an. Nah, itu sedikit menurut mereka. Kalau sekolah yang SMA 1, SMA 2 itu sekitar 1000 ke atas, bahkan ada yang 1500-an, belum lagi SMK-nya. Kenapa mereka selektif? Untuk mencari kualitas. Nah, kemarin itu saya tanya di bidang kurikulumnya seperti apa, di bidang kesiswaan seperti apa, sarana seperti apa, prasarana seperti apa. Hari ini saya mendiseminasikan itu kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan dan ada kesepakatan. Yang pertama itu di bidang kurikulum, guru-gurunya semua memiliki media pembelajaran secara online. Nah, jadi harapan saya di sekolah kita juga ada seperti itu. Walaupun bertahap ya, mungkin ada 5 materi itu, 5 materi yang disampaikan secara 1 tahun, setidaknya disampaikan ada materi yang secara media pembelajaran digital ada 1 atau 2 lah. Jadi nanti untuk bahan kita ketika berbicara ke depan, berbicara di luar sana kita juga memiliki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dipertegas oleh Pak Sunarko tadi, masalah platform Merdeka Mengajar. Jujur, saya kemarin ketika di Bali itu ditanya, bintang kamu berapa? Saya tidak bisa menjawab, bintang apa? Ternyata kita itu, gengsi kita ya, harga diri kita sebagai seorang guru itu dapat diukur dari PMM. Jadi apabila kita tidak memiliki bintang di situ, berarti kita tidak pernah melakukan dan memahami tentang kurikulum Merdeka atau kurikulum yang lain, karena di situ sudah lengkap, modul ajar dan sebagainya sudah lengkap di situ. Kita tinggal mensadur atau mendownload dan bisa menggunakan dan menerapkan. Tapi kita juga ada pelatihan secara mandiri. Nah, masalah Bapak Ibu belum mendownload, belum mengaktifkan, itu nanti bisa diaktifkan ya. Saya minta tolong diaktifkan kerjasama dengan operator sekolah, karena kita harus memiliki yang namanya akun belajar, ID masing-masing. Jadi masuknya ke situ secara langsung tanpa memasukkan password dan sebagainya, langsung klik akun belajar kita, langsung bisa masuk connect ke situ. Di situ ada ruang khusus untuk kita melakukan pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri itu yang harus kita ikuti. Dan nanti pada bagian akhirnya ada yang namanya aksi nyata. Aksi nyata sesuai dengan materi itu. Jadi ketika kita sudah lulus verifikasi, video kita lulus verifikasi, maka akan mendapatkan sertifikat dan mendapat bintang di situ. Nah, itu mungkin contoh sedikit Bu ya. Contoh sedikit yang saya sampaikan. Lebih lanjutnya nanti saya sampaikan di grup guru-guru. Nah, lanjut. Di sana itu ada branding sekolahnya Bu. Pak, branding sekolahnya itu riset mereka. Jadi berbasis riset, jadi mereka melakukan penelitian, tapi melakukan penelitian itu ada yang membimbing. Pembimbingannya dari guru yang disekolahkan. Sekolahkan atau adakan bimbingan ke universitas yang ditunjuk oleh mereka. Jadi nanti mereka ketika sudah mendapatkan sertifikat itu baru diperbolehkan untuk membina ekskul. Nah, itu kalau di sana. Kalau kita di sini kan tidak bisa menerapkan itu ya. Karena keterbatasan tenaga dan sebagainya. Jadi harapan mungkin ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan setidaknya kita bisa menerapkan seperti itu. Jadi guru-guru yang dipercayakan itu adalah guru-guru yang sudah memiliki sertifikat. Kalau seumpamanya dia menari, dia harus ada sertifikat. Mungkin latihan dengan Pak Kutus ada sertifikat dari Pak Kutus. Itu sebagai dasar. Karena suatu saat itu akan ditanyakan. Gitu. Berikutnya untuk siswa, mereka di sana itu kenapa berprestasi? Karena dari awal sampai ke kelas 12, satu siswa satu karya. Karyanya bentuk apapun, tapi karena mereka itu arahnya ke riset, jadi saat riset satu siswa itu harus satu hasil karya yang mereka bisa perlihatkan dan ada penilaian di akhir nanti. Itu syarat untuk mereka bisa lulus di SMA itu. Nah, berikutnya di bidang kesiswaan. Kalau di bidang kesiswaan seperti yang dikatakan oleh Pak Ton tadi, mereka di sana tidak diperbolehkan menggunakan HP, terkecuali guru yang bersangkutan mengajar mempersilahkan baru mengambil ke loker. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ton, sudah bisa nanti mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita. Kemudian ketika ada siswa yang terlambat, nah kemarin saya mengadakan langsung ke kesiswaannya, kenapa siswa di sini itu disiplin kata saya. Lalu saya tanyakan ke guru BK-nya. Guru BK-nya menyatakan setiap hari itu Pak hampir tidak ada kasus. Seminggu hampir tidak ada kasus. Karena apa? Karena penekanan mereka dari awal. Siswa terlambat itu disuruh pulang. Boleh datang ke sekolah, orang tua yang mengantar.
mengantar dengan alasan ya tergantung orang tuanya kan. Lalu kita boleh menerima itu. Nah, tapi kalau dia tidak bisa membawa orang tuanya secara tegas, mereka tidak memperbolehkan. Memang awalnya menyakitkan katanya, tapi dengan berjalannya waktu itu akan menjadi kebiasaan. Tuh. Kalau masalah jam dan mengajar, jam pelajaran itu mereka menyesuaikan dengan di sana ya waktunya. Nah, kalau di sana itu kita tidak bisa mengambil contoh karena mereka itu kalau Bali itu termasuk tanggal merah yang paling banyak di Indonesia. Karena mereka lebih taat kepada agama mereka. Jadi ketika ada acara keagamaan, walaupun acara besar dalam artian ya di sekolah itu ditiadakan dulu. Jadi mungkin Pak Aton tahu sendiri Pak ya, tahu sendiri itu. Nah, tapi kita tidak bisa menerapkan di sini ya, tidak bisa menerapkan. Berikutnya, ada satu hari yang tidak ada dilaksanakan di sekolah kita di Kalimantan Tengah, yang mudah-mudahan nanti bisa diterapkan dan disepakati oleh Pak Aton, Ibu Kepala PLT Kepala SMA Negeri 1 Gontok, bahwa mereka di Bali itu ada satu hari menggunakan pakaian adat mereka, tapi sederhana. Nah, ini kemarin saya tanya dengan dengan Kabid, apakah di sekolah di Kalimantan Tengah ini ada yang melaksanakan itu? Tidak ada. Nah, kalau bisa kita mengambil start duluan. Jadi ada satu hari, saya tadi ada gambaran, kita di hari Kamis, mungkin sederhana dulu ya, pakai laung. Nah, jadi siswa itu diperbolehkan pakai laung, tambahannya ya, jadi bajunya baju batik, atau apa itu nanti tergantung ibu kepala sekolah. Supaya apa? Kita ada ciri khas sekolah kita dan nanti bisa diikuti oleh sekolah lain. Nah, itu tergantung. Saya menyarankan mungkin satu dulu, laung aja dulu dengan baju batik sekolah kita kan, paket komplit. Kalau di sana itu tidak, di Bali itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu seperti itu Pak ya, hari Kamis. Bahkan di kantor-kantor juga seperti itu. Nah, serempak itu karena dipertegas oleh gubernurnya. Nah, berhubung gubernur tidak ada mempertegas itu, kita sekolah dulu karena kita punya sekolah ini dan punya aturan yang bisa memberikan efek positif kepada orang lain nantinya. Ya, itu Bu. Mudah-mudahan nanti ada kesepakatan Bu ya di akhir. Berikut yang ketiga, sarana dan prasarana. Kemarin saya lihat semua punya mereka itu ada penomorannya. Data inventaris barang, keluar masuk barang itu lengkap semua. Jadi mereka gampang mencari. Kalau sampai ada yang pinjam barang ini, orangnya siapa? Tinggal mencari. Untuk mendatanya berapa bulan sekali itu dilihat. Apakah barang itu keadaan seperti apa? Itu pengecekan rutin seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti sarana prasarana juga seperti itu ya. Tapi saya lihat kerja dari Ibu Ika sangat luar biasa ya. Ada gebrakan. Karena pendataan itu yang sangat penting. Lalu yang perpustakaan Bu. Yang terakhir perpustakaan. Perpustakaan itu harus ada buku digitalnya. Berarti logikanya kita harus menyediakan atau satu atau dua komputer di situ yang di dalamnya ada buku-buku yang secara digital. Itu Bu. Mungkin cukup di situ Bu. Nah, lalu yang untuk budaya sekolah mudah-mudahan tadi bisa disepakati oleh Ibu dan diputuskan di sini. Guru-guru juga nanti bisa menyampaikan dari hasil kesepakatan itu satu hari menggunakan pakaian daerah itu. Kemudian hasil belajar siswa dan disiplin siswa itu kalau bisa itu disampaikan ke orang tua karena kemarin saya tanya juga di sana kenapa bisa tertib seperti itu, karena mereka memiliki grup orang tua jadi enak komunikasinya. Ada siswa bermasalah itu tidak kita bahas sampai ke rapat kenaikan kelas. Rapat kenaikan kelas itu sudah clear semua, tidak ada lagi yang bahas itu naik atau tidak, itu aja. Jangan kita biasanya di Kalimantan Tengah kan biasanya sampai kursi melayang, kadang-kadang sampai urat leher keluar gara-gara untuk mempertahankan itu. Tapi kalau kita dari awal sudah mendeteksi itu dan kita ambil kesimpulan, nah sedikit ya, saya hampir kelupaan. Untuk penanganan tadi yang disampaikan oleh Pak Aton, jangan sampai langsung ke kepala sekolah atau langsung ke kesiswaan. Pertama itu ke wali kelas dulu, lalu bekerja sama dengan guru BK. Setelah itu lanjut ke kesiswaan, baru ke kepala sekolah. Itu alurnya. Yang mudah-mudahan bisa diterapkan itu. Cukup sekian Pak, diseminasi dari saya. Untuk data dan sebagainya nanti akan saya sampaikan di grup Dewan Guru. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.